Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas biografi lengkap Kiai Haji Muhammad Dimyati Al-Bantani atau Abuya Dimyati Banten. Kiai Haji Muhammad Dimyati atau yang dikerap disapa dengan panggilan Abuya Dimyati atau Mbah Dim lahir sekitar tahun 1925 di Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Haji Amin dan Hajah Ruqayyah. Beliau wafat malam Jumat Pahing 3 Oktober 2003. Khususnya warga Nahdlatul Ulama telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani Cidau Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalehannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jajaran Jogja, Mbah Khozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Ru'yat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Semua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Abuya, para kiai sebut tersebut adalah memiliki kriteria kekhilafan atau mursyid sempurna. Setelah Abuya berguru, tak lama kemudian para kiai sepuh wafat. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu. Bahkan ketika beliau telah berkeluarga dan memiliki putra, beliau tetap berangkat mondok bahkan bersama dengan putranya. Ketulusannya adalah menimba ilmu agama dan mensyiarkannya, membawa beliau pada satu tingkat di atas khalayak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rais Kaliwungu Kendal pernah menjelaskan bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyanyiakan waktu. Di sisi lain, ada sebuah kisah menarik ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidowi Lasem. Beliau bertemu dengannya. Abuya Dimyati malah disuruh pulang, namun Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu, sampai akhirnya kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan Abuya Dimyati memohon diwarisi Thariqah. Kiai Baidowi pun menjawab, "Mbah Dim, zikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan sholawat. Silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa, karena Thariqah itu adalah sebuah wazifah sarana yang terdiri dari zikir dan sholawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Untuk kesekian kalinya dirinya memohon kepada Kiai Baidowi. Pada akhirnya Kiai Baidowi menyuruh Abuya untuk sholat istikharah. Setelah melaksanakan sholat tersebut sebanyak 3 kali, akhirnya Abuya mendatangi Kiai Baidowi yang kemudian diijazahi Thariqah As-Sadiliyah. Disebut dalam satu riwayat ketika bertemu dengan Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang, Abuya Dimyati sempat kaget. Hal ini disebabkan selama 40 hari Abuya Dimyati tidak pernah ditanya bahkan dipanggil oleh Kiai Dalhar. Tepat pada hari ke-40, Abuya Dimyati dipanggil Mbah Dalhar. "Sampean jauh-jauh datang ke sini mau apa?" tanya Kiai Dalhar. Ditanya begitu, Abuya Dimyati pun menjawab, "Saya mau mondok, Kiai." Kemudian Kiai Dalhar pun berkata, "Perlu sampean ketahui bahwa di sini tidak ada ilmu. Justru ilmu itu sudah ada pada diri sampean. Daripada sampean mondok di sini buang-buang waktu, lebih baik sampean pulang lagi ke Banten. Amalkan ilmu yang sudah ada dan syarahi kitab-kitab karangan mbah-mbahmu, karena kitab tersebut masih perlu diperjelas dan sangat sulit dipahami oleh orang awam." Mendengar jawaban tersebut, Abuya Dimyati menjawab, "Tujuan saya ke sini adalah untuk mengaji, kok saya malah disuruh pulang lagi? Kalau saya disuruh mengarang kitab, kitab apa yang mampu saya karang?" Kemudian Kiai Dalhar memberi saran, "Baiklah, kalau sampean mau tetap di sini, saya mohon ajarkanlah ilmu sampean kepada santri-santri yang ada di sini dan sampean jangan punya teman." Kemudian Kiai Dalhar memberi ijazah Thariqah Sadiliyah kepada Abuya Dimyati. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya Dimyati sudah diminta untuk mengajar oleh Mbah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya Dimyati datang pertama ke Watu Congol, Mbah Dalhar memberi kabar kepada santri-santrinya bahwa besok akan datang kitab banyak.
Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Jongo sampai di tempat beliau mondok lainnya, hingga sampai Abuya Dimyati menetap. Beliau banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab di Pondok Bendo Pari Kediri. Abuya Dimyati lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dim Banten karena kewirausahaannya. Di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Kekuatan hati dan ketekunan beliau akhirnya mengantarkan beliau menjadi seorang ulama besar dan salih, serta disegani para ulama di seluruh Nusantara. Karena itu tidak berlebihan apabila kepopuleran Abuya Dimyati setara dengan Abuya Bustami Ji Santri dan Kiai Munfasir Ji Omas. Abuya Dimyati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru ketika beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadratillah. Abuya Dimyati merintis pesantren di Desa Cidahu, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Jafar As-Segaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta. Dalam bidang tasawuf, Abuya Dimyati menganut thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Halim Kalahan, tetapi praktek suluk dan tarekat kepada jamaah-jamaah Abuya Dimyati hanya mengajarkan thariqah Tadziliyah dari Syekh Dalhar Watu Congol Magelang. Itu sebabnya dalam perilaku sehari-hari beliau tampak tawaduk, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Begitupun ketika beliau diberi sumbangan oleh para pejabat selalu ditolak dan dikembalikan sumbangan tersebut. Hal ini pernah menimpa Mbak Tutut, anak mantan Presiden Soeharto, yang memberi sumbangan sebesar 1 miliar tetapi oleh Abuya Dimyati ditolak atau dikembalikan. Karomah Mbah Dimyati di waktu mondok. Abuya Dimyati sudah terbiasa tirakat, tidak pernah terlihat tidur, dan istimewanya adalah menumbangkan Abuya yang hanya sekedar. Beliau selalu menghabiskan waktu untuk menimba ilmu, baik dengan mengaji, mengajar, atau mutolaah. Sampai sudah menetap pun Abuya masih menjalankan keistimewaannya itu dan tidak dikurangi bahkan ditambah. Suatu mengatakan di kitab tafsir Ibnu Jarir dalam waktu singkat. Di tahun 1999, dunia dibuat geger. Seorang kiai membacakan kitab tafsir Ibnu Jarir yang tebalnya 30 jilid. Banyak yang tidak percaya si pengajar dapat merampungkannya, tetapi berkat ketelatenan Abuya, pengajian itu dapat khatam tahun 2003 Masehi. Beliau membacakan tafsir Ibnu Jarir itu setelah khatam 4 kali membacakan tafsir Ibnu Katsir 4 jilid. Dua bersiarah di Baghdad setiap malam Jumat. Kisah karomah Abuya Dimyati Rais Banten ini berawal dari seorang kiai dari Jawa yang pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, Irak. Karena ketika itu kiai tersebut merasa sangat bangga karena banyak kiai di Indonesia paling jauh mereka ziarah adalah makam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dia dapat menziarahi sampai ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika sampai di makam tersebut, maka penjaga makam bertanya padanya, "Anda dari mana?" Si kiai menjawab, "Dari Indonesia." Maka penjaganya pun langsung bilang, "Oh, di sini pada setiap malam Jumat ada seorang ulama Indonesia yang kalau datang ziarah hanya duduk saja di depan makam beberapa waktu, namun peziarah-peziarah lain akan ikut diam demi menghormati beliau. Setelah beliau mulai membaca Al-Quran, baru para penziarah lain akan meneruskan bacaan mereka sendiri-sendiri." Mendengar hal itu, kiai tadi kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat agar tahu siapa sebenarnya ulama tersebut. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama tersebut adalah Abuya Dimyati Rais Banten. Maka kiai tersebut terkagum-kagum dan ketika pulang ke Jawa, dia menceritakan bagaimana beliau bertemu Abuya Dimyati di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Abuya masih di pondok dan mengaji dengan santri-santrinya. Karomah-karomah lain dan cerita lain tentang karomah Abuya dituturkan dan membuat kita berdecak kagum. Misal seperti masa perjuangan kemerdekaan di mana Abuya di garis terdepan menentang penjajahan. Kisah kereta api yang tiba-tiba terhenti sewaktu akan menabrak Abuya di Surabaya.
Kisah angin Mamiri diutus membawa surat kepada gurunya Kiai Haji Rukyat Mbah Rukyat Kaliwungu Kendal. Ada lagi kisah Abuya bisa membaca pikiran orang. Kisah nyata beberapa orang yang melihat dan bahkan berbincang dengan Abuya di Makkah padahal Abuya telah meninggal dunia. Abuya Dimyati merupakan sosok yang bersahaja menjauhi keduniawian, wirai, hati-hati dalam bicara, konsisten dalam perkataan dan perbuatan, ahli sedekah, puasa, humanis, makan seperlunya, ala kadarnya seperti dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan penuh kasih sayang terhadap umat. Semasa hidup beliau dikenal sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai, sehingga tidak berlebihan jika Abuya Dimyati disebut sebagai tipe ulama kas al-kas. Masyarakat Banten menjuluki Abu Yadim Yati sebagai bakunya tanah Banten, salah satu tanah yang diberkahi. Abu Yadim Yati adalah tokoh yang senantiasa menjadi pusat perhatian, yang justru di sisi lain beliau lebih ingin menyedikitkan bergaul dengan makhluk demi mengisi sebagian besar waktunya dengan ngaji dan bertawajuh ke hadiratillah. Abuya merupakan qurra dengan lidah yang fasih, istiqomah selama 40 tahun mengamalkan wirid Al-Quran. Jika salat tarawih, beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali setelah mengatamkan Al-Quran dalam salatnya. Selain dikenal sebagai sosok yang sempurna dalam menjalankan syariat agama, beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang menjalankan kehidupan pribadi dengan pendekatan tawasawuf. Dalam tarekoh, beliau menganut tarekoh Naqsabandiyah Qadiriyah, maka wajar jika dalam perilaku sehari-hari beliau penuh tawaduk, istiqomah, zuhud, dan ikhlas. Walau dalam tarekoh beliau menganut tarekoh Naqsabandiyah Qadiriyah, secara pengamalannya beliau menempuh cara yang unik. Secara tegas beliau mengatakan tarekoh aing mah ngaji, jalan saya adalah ngaji, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelaparan di dalam majelis-majelis, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sebab tinggi rendahnya derajat keulamaan seseorang bisa dilihat dari bagaimana ia memberi penghargaan terhadap ilmu. Sebagai sarana diwariskannya ilmu, dengan ngaji, sunnah, dan keteladanan Nabi SAW diajarkan dan diturunkan. Melalui ngaji, tradisi para sahabat dan tabi'in diwariskan. Ahmad Munir berpendapat bahwa ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahannya. Saking pentingnya ngaji, Abu Yadim Yati sering mengingatkan untuk tidak meninggalkannya. Jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Dalam mendidik anak-anaknya, Abu Yadim Yati menghukumi fardu ain bagi putra-putrinya dalam urusan ngaji. Beliau tidak akan memulai suatu majelis ilmu dan sholat jamaah kecuali semua anak-anaknya hadir dalam majelis dan syaf sholat. Jika belum datang, maka kentongan sebagai isyarat waktu sholat pun dipukul lagi berkali-kali sampai semua hadir dan sholat jamaah pun dimulai. Di balik kemasyhuran nama Abuya, beliau adalah orang yang sederhana dan bersahaja. Kalau melihat wajah beliau terasa ada perasaan adem dan tentram di hati orang yang melihatnya. Karya-karya beliau diantaranya kitab Minhajul Istifa, kitab Aslul Qadir, kitab Rasnul Qadir, kitab Bahjatul Qa'alaid, kitab Al-Hidayatul Jalaliyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.